Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan membahas mengenai isu-isu mutakhir masalah remaja dan upaya pencegahannya. Untuk itu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Putri Juliani, yang kedua Novi Ramadhani Arsanti, dan yang ketiga ada Devran Tricahyo. Di sini saya akan membahas tentang masalah khusus peserta didik. Kenakalan remaja sering timbul dikarenakan oleh faktor lingkungan mereka yang sering melenceng dari pendidikan karakter, sehingga perilaku mereka mengikuti lingkungan mereka yang melakukan penyimpangan dari hal-hal yang telah diajarkan. Masalah pertama yang dialami remaja yaitu masalah pribadi. Yang pertama, kurang motivasi untuk mempelajari agama, kurang memahami agama sebagai pedoman hidup, kurang menyadari bahwa setiap perbuatan manusia diawasi Tuhan, kurang atau masih merasa malas untuk melaksanakan sholat, kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dan bersyukur, masih memiliki kebiasaan berbohong, masih memiliki kebiasaan menyontek, dan yang terakhir kurang disiplin. Selanjutnya ada masalah sosial. Yang pertama, kurang menyenangi kritikan orang lain, kurang memahami tata krama atau etika pergaulan. Yang ketiga, kurang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat, merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis. Yang kelima, sikap kurang positif terhadap pernikahan. Dan yang terakhir, sikap kurang positif terhadap hidup berkeluarga. Ketiga, ada masalah belajar. Yang pertama, kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, kurang memahami cara belajar yang efektif. Yang ketiga, kurang memahami cara mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, kurang memahami cara membaca buku yang efektif. Yang kelima, kurang memahami cara membagi waktu belajar. Dan yang terakhir, kurang menyenangi mata pelajaran tertentu. Masalah keempat ada masalah karir. Yang pertama, kurang mengetahui cara memilih program studi. Yang kedua, kurang mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang karir. Yang ketiga, masih bingung memilih pekerjaan. Yang keempat, merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Dan yang kelima, belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu. Baiklah, sekarang pembahasan mengenai masalah-masalah perilaku menyimpang atau biasa disebut amoral. Yang pertama ada free sex, AIDS, kehamilan, dan aborsi. William Dalam Yusuf tahun 2016 melaporkan bahwa kasus perilaku menyimpang remaja tahun 1990-an memiliki impresi sebagai periode ketidakberdayaan atau helpless period, sehingga mengurangi harapan masa depan dirinya maupun masyarakat. Disebut periode tersebut karena menyimak beberapa laporan tentang banyaknya remaja yang akrab dengan alkohol, obat-obatan terlarang, senjata yang kaitannya dengan kematian, dan hubungan seksual yang menyebarkan penyakit HIV. Survei yang dilakukan oleh Departemen Sosial dan Ekonomi Internasional tahun 1988 di beberapa negara barat seperti Belgia, Kanada, Jerman, Hongaria, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa 2/3 remaja berusia 19 tahun telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Sekitar 69% remaja Afrika Amerika telah melakukan hubungan seksual di usia 15 tahun, yakni di luar pernikahan. Adapun upaya pencegahannya yakni di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling tentang pendidikan seks. Pendidikan seks diberikan agar peserta didik mengenali dan menghindari seks bebas. Selama ini, pendidikan seks dianggap tabu karena asumsi yang beredar di kalangan publik bahwa pendidikan seks sama dengan sosialisasi aktivitas seks dan identitas seks. Padahal, sesungguhnya apabila para remaja mengetahui apa esensi sebenarnya dari pendidikan seks itu,
yang mencakup tentang pengetahuan genital, pemahaman mengenai organ-organ tubuh mana yang boleh dilihat atau tidak, bagaimana cara menjaga organ reproduksi, dan sejauh mana batasan-batasan bergaul dengan lawan jenis. Dan di sini dijelaskan tentang norma dan hukum agama, serta resiko apa yang mungkin terjadi apabila melakukan seks bebas. Maka remaja tidak akan berani untuk mencoba melakukan seks bebas. Adapun materi pendidikan seks bebas yang dapat diberikan kepada siswa remaja yakni mengenai kesehatan reproduksi. Selanjutnya bahaya seks bebas. Lalu masuk kasus kedua yakni narkoba dan minuman keras. Masalah yang kedua yaitu narkoba dan minuman keras atau miras. Dadang Hawari dalam Pikiran Rakyat tahun 1999 mengemukakan bahwa dewasa ini Indonesia tidak lagi menjadi tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar peredaran narkotika, alkohol, dan zat adiktif yang cukup memprihatinkan. Data tahun 1995, jumlah pasien penderita ketergantungan nafsa sudah mencapai 130.000 jiwa. Dengan asumsi itu, maka jumlah pengguna nafsa diperkirakan sudah mencapai 1,3 juta jiwa. Selama 7 tahun belakangan ini, terjadi peningkatan luar biasa konsumsi minuman keras di kalangan remaja. Jika tahun 2007 berdasarkan riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan, jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia masih di angka 4,9%. Tetapi pada tahun 2014, hasil riset menunjukkan adanya lonjakan drastis hingga menyentuh angka 23% dari jumlah total remaja di Indonesia. Maka dari itu, dampak-dampak yang terjadi adalah yang pertama, adanya keterkaitan yang sangat erat antara minuman keras, menonton video porno dengan tindak pemerkosaan dan pembunuhan. Yang kedua, pelaku dan korban pada umumnya masih berusia remaja, generasi muda, harapan bangsa yang seharusnya berkonsentrasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, peristiwa amoral remaja tidak hanya terjadi di kota-kota di Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di kota-kota di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, adapun upaya pencegahan dari permasalahan ini adalah memberikan informasi kepada para peserta didik atau mahasiswa tentang bahaya narkoba dan miras. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah atau perguruan tinggi yang religius, edukatif, dan ilmiah. Yang ketiga, guru atau dosen memberikan contoh atau keteladanan dalam berakhlakul karimah. Yang keempat, mengoptimalkan peran guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada para peserta didik di sekolah. Dan yang terakhir, mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi dengan mendirikan lembaga khusus seperti unit layanan bimbingan dan konseling yang pimpinannya langsung diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi. Baik, permasalahan yang ketiga adalah perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah penggunaan kekuatan, pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan yang didominasi sikap agresif atau intimidasi. Perundungan memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dan yang ketiga, tindakannya menyebabkan bahaya atau menyakiti orang lain. Selanjutnya ada dampak dari bullying, yaitu yang didapat dari Resdop pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa pusat anti-bullying Mona Omor di perguruan tinggi Trinity Dublin menemukan bahwa individu, baik anak maupun orang dewasa yang secara terus-menerus menjadi korban tindak kekerasan, mereka mengalami stres yang kadang-kadang muncul perasaan untuk bunuh diri. Mereka yang telah menjadi target bullying akan mengalami penderitaan dalam waktu yang lama, baik berupa masalah emosi maupun perilaku. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bullying. Di sini ada 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor dari keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, yaitu orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan.
anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan berperilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sinilah anak mengembangkan perilaku bullying tersebut. Faktor yang kedua ialah sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak yang lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada peserta didik, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Faktor ketiga ialah kelompok sebaya atau teman sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman sebaya di sekitar rumah, kadang-kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Faktor yang keempat ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial ini dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar peserta didiknya. Dan faktor yang terakhir atau yang kelima adalah tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak berbentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang telah dilakukan oleh Kompas pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya sebanyak 64% dan katanya sebanyak 43%. Adapun upaya pencegahan dari bullying ini dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, yaitu yang pertama terkait dengan pola asuh orang tua, dan di sekolah melalui layanan bimbingan dan konseling, organisasi kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler yang semuanya diorientasikan kepada terciptanya suasana kehidupan yang saling menghormati dan dapat terjadi interaksi sosial yang sehat. Kemudian terdapat 4 cara pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama menciptakan suasana kehidupan sekolah yang secara sosio-psikologis memberikan kenyamanan bagi semua pihak, baik pimpinan, staf, guru, maupun peserta didik. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan-pendekatan yang melibatkan peserta didik aktif dalam belajar dan peserta didik memperoleh pengalaman untuk belajar berinteraksi sosial yang sehat. Upaya yang ketiga ialah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan yang dapat mengembangkan sikap persahabatan, sikap rendah hati, dan altruis. Yang keempat, mengoptimalkan peran guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Layanan yang bisa bersifat preventif atau pencegahan, atau kuratif atau penyembuhan, dan layanan yang berupa layanan bimbingan dan konseling skala besar seperti layanan informasi. Layanan yang kemudian yang kedua adalah layanan bimbingan klasikal seperti classroom, dan layanan bimbingan kelompok kecil atau small group. Selanjutnya permasalahan keempat adalah gay dan lesbian. Gay dan lesbian adalah istilah yang menggambarkan ketertarikan sesama jenis, yang dimana gay merupakan istilah untuk sesama jenis pria menyukai pria, dan lesbian merupakan istilah sesama jenis perempuan menyukai perempuan. Adapun fenomena gay yang terjadi ialah pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Di sini kita semua pasti mendengar berita tentang
tertangkapnya seorang pelaku homoseks di Inggris. Ini seorang pria yang telah memperkosa sebanyak 136 pria. Kemudian yang sangat memalukan ialah pria ini berasal dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, yang bernama Reinhard Sinaga, yang masih kuliah di kota Manchester di Inggris. Dia dijuluki sebagai predator seks yang ketika akan melakukan tindakan pemerkosaan, korbannya terlebih dahulu dibius dengan obat gamma hydroxybitrate atau GHB. Karena perbuatannya itu dianggap sebagai tindak kejahatan yang besar, sekarang Reinhard telah dijebloskan ke penjara di Inggris. Melihat dari fenomena tersebut, ada 11 upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak orang tua maupun sekolah. Di sini ada 11 upaya pencegahannya, yaitu yang pertama orang tua harus meminimalisir perselisihan antara orang tua dengan anak. Yang kedua, ada kesempatan untuk menyatakan keinginan. Yang ketiga, orang tua harus penuh kasih sayang kepada anak. Yang keempat, menerapkan disiplin yang tidak keras. Yang kelima, memberikan peluang untuk bersikap mandiri dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Yang keenam, saling menghargai atau menghormati antar anggota keluarga. Yang ketujuh, menyelenggarakan konferensi atau musyawarah keluarga dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan, menjalin kebersamaan antar anggota keluarga. Yang kesembilan, orang tua memiliki emosi yang stabil. Yang ke-10, berkecukupan dalam bidang ekonomi. Dan yang ke-11, mengamalkan nilai-nilai moral agama. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah ialah melalui layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Melalui layanan bimbingan klasikal, guru bimbingan dan konseling dapat menjelaskan dan mengontrol para peserta didik tentang makna orientasi seksual, dampak psikologis, sosial, dan moral spiritual, serta cara menampilkan diri sebagai laki-laki atau perempuan yang seutuhnya. Melalui bimbingan kelompok, guru bimbingan dan konseling dapat mengajak para peserta didik untuk belajar, curah pendapat, dan pemecahan masalah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah gay dan lesbian atau homoseksual. Melalui layanan bimbingan tersebut diharapkan para peserta didik memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mencegah dirinya dari perilaku homoseksual tersebut. WHO menyebut bunuh diri sebagai fenomena global. Faktanya, 79% bunuh diri terjadi pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah pada tahun 2016. Bunuh diri merupakan pembunuh ke-18 di dunia pada tahun 2016, karena 1,4% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh bunuh diri. Selanjutnya ada faktor penyebab dari bunuh diri. Yang pertama adalah pesimis menghadapi masa depan. Yang kedua, menjadi korban bullying. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Yang keempat, menjadi korban kekerasan seksual. Yang kelima, kegagalan atau putus cinta. Yang keenam, kecanduan alkohol. Yang ketujuh, konflik dengan teman. Dan yang terakhir, masalah keluarga. Sedangkan pencegahannya itu bisa berupa dengan mengoptimalkan peran guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian layanan dapat bersifat preventif dan juga kuratif. Yang preventif dapat dilakukan dengan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok. Dan layanan bimbingan tersebut dibahas, didiskusikan, atau dibicarakan tentang masalah-masalah kehidupan, mengolah stres, dan problem solving. Sementara yang kuratif, guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan para guru mata pelajaran untuk mengidentifikasi para siswa yang diduga bermasalah. Setelah teridentifikasi, maka guru BK melakukan layanan konseling baik secara individual maupun kelompok.